sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalamun daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Taklim Hifdzul Amal, para ustaz, para hujjaj, segenap sesepuh dan orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 182. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Faman khafa min musin, maka barang siapa yang khawatir, barang siapa yang takut, min musin, dari orang yang memberikan wasiat. Qara'a Syu'batu wa Hamzatu wal Kisaiyu bi fathil wawi. Imam Syu'bah dan juga Imam Hamzah dan Imam Kisai membaca dengan fathahnya wawu, wa tasdidis shadi dan tasdidnya shad. Jadi dibacanya gimana? Faman khafa mim musin satu, atau faman khafa mim muwassin. Jadi dengan tasdid mim muwassin. Ini bagian dari qiraah syab'ah. Qiraah sab'ah kita boleh baca faman khafa mim musin janafan, boleh, atau faman khafa mim muwassin janafan. Kalau muwasin itu berarti dari waso, yuwasi, tausiatan. Isim fa'ilnya muwasin. Kalau ini musin dari auso, auso, yusi, isoan. Isim fa'ilnya musin. Jadi ada dua macam bacaan. Barang siapa yang takut atau mengkhawatirkan janafan, keadaan melenceng, ay mailan anil haqi, maksudnya condong jauh dari kebenaran, bil khoto'i, sebab kekeliruan, fil wasiyati, dalam wasiat, au ithman, atau khawatir akan dosa, ay amdan, maksudnya sengaja, fil maili fil wasiyati, condong jauh dari hak, fil wasiyati, dalam mewasiatkan, fa aslaha bainahum, maka kemudian dia mendamaikan antara mereka, antara ahli waris, ay fa'ala ma fihi salahu bainal wasiyyi wal musalahum, maksudnya orang itu melakukan sesuatu fihi salahu, yang di dalamnya ada kebaikan, bainal wasiyyi wal musalahum, antara orang yang menerima wasiat dan orang yang mendapat bagian wasiat, biraddihi, didamaikan, biraddihi, dengan mengembalikan, ila thuluthi, kepada sepertiga, wal adli, dan kepada asas keadilan, fala ithma, maka tidak ada dosa, ay alaman alima dzalika fi hadha sulhi, tidak ada dosa atas orang yang mengetahui itu dalam perdamaian ini. Wa in kana fihi tabdilun, meskipun ada dalam dzalik, dalam yang demikian ini pengubahan wasiat, li'annahu tabdilu batilin bihaqqin, karena ini adalah mengganti yang batil dengan yang hak, bi khilafil awwali, berbeda dengan yang pertama. Ayat 182 dari surah Al-Baqarah ini melanjutkan ayat sebelumnya, hukum tentang wasiat. Sebagaimana kita tahu, wasiat itu hukumnya sesuai dengan ayat 181 kemarin, kutiba idza hadara ahadakumul mautu intaraka khairanil wasiyatu. Kalau kutiba itu berarti diwajibkan. Hukumnya wasiat wajib kepada kerabat atau kepada dua orang tua terutama. Jangan kepada orang lain.
Jangan yang jauh-jauh dikasih wasiat tapi kerabat sendiri nggak dapat apa-apa, jangan. Terus yang diberikan wasiat adalah kerabat terdekat dan juga terutama orang tua. Hukum wasiat ini pernah kita bahas juga minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Hukum wasiat ini hukumnya mansuh atau dihapus karena ada ayat lain. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Itu ayat dalam surat An-Nisa lengkap. Ayat ini ayat tentang wasiat yang punya makna bahwa wasiat itu wajib diberikan. Orang yang mau meninggal atau orang yang sudah ada tanda-tanda ketuaan, kayaknya ya kira-kira 2 tahun atau 3 tahun lagi ini akan meninggal, maka diwajibkan wasiat. Seolah-olah ayat ini memang mewajibkan wasiat. Maka menurut ulama ini ayat dinasakh atau dihapus dengan ayat waris. Bagaimana ayat waris? Ayat waris itu sudah ada jatahnya, saudara. Jadi anak sudah ada jatahnya, orang tua ada jatahnya, semua ahli waris yang disebutkan dalam surat An-Nisa itu sudah ada bagiannya masing-masing. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki itu dapat dua kali dibanding anak perempuan. Bapak juga ada bagiannya, ibu ada bagiannya. Semua udah jelas. Semua ahli waris sudah jelas ada bagiannya di situ. Ditambah sabda Rasulullah, la wasiyata liwarithin, kata Rasulullah, tidak boleh memberikan wasiat liwarithin untuk orang yang sudah punya jatah waris, nggak boleh. Jadi ini bagaimana? Ini boleh wasiat ini untuk kerabat. Wasiat ini untuk orang-orang yang memang nggak punya bagian. Bukan untuk anak, bukan untuk orang tua, bukan untuk istri. Karena memang itu yang tadi saya sebutkan udah ada bagiannya masing-masing. Kalau untuk kerabat yang memang dia tidak punya bagian waris, maka boleh memberikan wasiat. Hukumnya itu pun boleh, tidak wajib. Disebutkan di sini, disebutkan tadi bahwa itu mansuh, artinya memang tidak diwajibkan. Dan kalaupun mau memberikan wasiat, maka tidak boleh kepada orang yang sudah ada bagiannya. Harus orang yang belum dapat bagian. Nah, kemudian pembahasan yang lalu ini. Kemudian kalau kita tahu bahwa wasiat itu pertama tidak boleh untuk ahli waris. Yang kedua, wasiat itu juga tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Sabda Rasulullah, thuluthun, as-thuluthu was-thuluthu katsirun. 1/3 ditambah 1/3 lagi itu udah bilangan banyak, maka nggak boleh lebih dari 1/3. Di ayat sebelumnya ada orang dia menerima wasiat, namanya istilahnya itu di sini wasi. Orang menerima wasiat, kemudian dia mengubah wasiat itu yang harusnya dikasih, harusnya ini kerabat dia memang nggak dapat jatah warisan, harusnya almarhum ini pengen memberikan kepada orang ini, kerabat ini memang dia yang ngurusin waktu sakit, pengen ngasih harusnya 1 M, tapi dikurangin sama wasi yang mendengar wasiat ini, maka ini orang yang mengubah wasiat hukumnya dosa. Mayitnya dosanya, mayitnya mah nggak dosa. Orang dia nggak tahu apa-apa, yang penting jangan lebih dari 1/3. Ya orang hartanya banyak, itu 1 M belum 1/20-nya itu. Iya, pokoknya banyak banget ya. Jangan lebih dari 1/3. Nih kalau ada yang mengubah 1 M kemudian cuma dikasih 500 juta, dosa. Nah bagaimana kalau mengubah? Kalau itu kan jelas mengubah sesuatu yang tadinya hak menjadi batil. Bagaimana mengubah sesuatu yang batil jadi hak? Ada orang mau meninggal, dia sudah mau meninggal, atau ada orang sudah menjelang wafatnya, sudah usianya usia lanjut, kemudian dia pengen mewasiatkan ini buat keponakan saya. Ponakan tergantung nih, ponakan bisa dapat bisa enggak. Nah dia memang enggak dapat, ini buat keponakan saya berikan separuh dari harta peninggalan saya. Boleh nggak tuh Pak separuh tuh? Setengah boleh nggak setengah? Nggak boleh, orang 1/3 minimal kan 1/3. Saya mau kasih 1/2 dari peninggalan saya. Nah meninggal nih orang kasih wasiat. Yang menerima wasiat namanya wasi. Yang menerima wasiat mendengar langsung dari almarhum namanya wasi. Nanti yang bakal ketiban rezeki nomplok namanya musolah, al-musolah.
Ini kan bisa ribut nih. Apa orang almarhum bilangnya setengah, masa dikurang-kurangin? Kata yang terima wasiat, iya bang, meskipun ini setengah, ini udah melenceng dari syariat. Karena seharusnya nggak boleh setengah, maksimal paling banyak itu sepertiga, nggak boleh setengah. Nah, ada orang yang mengubah seperti ini, yang tadinya batil, artinya batil ini tidak sesuai dengan ajaran agama, kemudian diubah supaya sesuai dengan ajaran agama, maka yang seperti ini fala itsma alai, tidak apa-apa, tidak dosa. Yang dosa itu yang bentuk pertama di ayat kemarin, yaitu orang yang mengubah wasiat, haknya orang diambil, kemudian dia mengurangi hak orang, padahal itu sudah sesuai dengan agama, itu yang dosa. Kalau ini orang mengubah wasiat karena ingin mengembalikan kepada kebenaran, maka fala itsma alaih, tidak ada dosa untuk orang yang seperti ini. Malah justru bagus. Fa aslaha bainahum di sini justru bagus karena memang mendamaikan antara orang yang mendengarkan wasiat, namanya wasi, dengan orang yang bakal menerima rezeki wasiat ini, al-musolah, ini didamaikan. Bagus, dan ini tidak dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada dua kemungkinan, ada janafan au ithman. Syekh Nawawi Banten menjelaskan di sini bedanya melenceng dengan bedanya dosa pada ayat ini. Bisa jadi seorang yang hendak memberikan wasiat, maksudnya orang yang akan meninggal ini, orang yang hendak memberikan wasiat ini memang dia nggak tahu hukumnya, namanya janafan, jadi melenceng. Tapi dia tahu, ada bisa jadi kemungkinan yang kedua ithman. Ithman di sini dia udah tahu sebenarnya, udah tahu, tapi dia sengaja melakukan itu. Dengan sengaja, amdan fil maili, dia dengan sengaja memberikan wasiat itu yang menyimpang atau yang melanggar syariat. Nah, dua-duanya ini kalau terjadi, maka orang yang hidup udah meninggalkan almarhumnya ya, orang yang hidup maka harus mengubah, harus disesuaikan lagi dengan aturan-aturan syariat atau aturan agama. Ada dua kemungkinan di sini, kemungkinan dia keliru atau melenceng saja, tidak sengaja, atau kemungkinan memang mayit jenazah ini sengaja melakukan ini. Sayang kali ya. Ya, bisa karena sayang, bisa karena ada yang hal-hal yang lain. Ini antara orang yang mendengar wasiat, kemudian orang yang bakal menerima wasiat, ini hendaklah didamaikan. Meskipun harus mengubah jumlah wasiat, tidak apa-apa kalau memang mengubahnya itu adalah untuk kebaikan. Artinya untuk kebaikan di sini sesuai dengan ajaran agama. Kelebihan, kebanyakan ya dikurangin, harus tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, kemudian di antara wasiat yang diperbolehkan itu hendaklah tidak lebih dari sepertiga, dan juga bukan wasiat untuk sesuatu yang sifatnya dosa atau maksiat. Saya wasiatkan ini tanah nanti dibuat night club. Masih ada night club ya? Masih ada. Buat night club, nanti biarin hasilnya biar dibagi-bagi buat fakir miskin, buat anak yatim. Ya tetap aja orang sumbernya aja, sumber yang salah, sumbernya aja kotor, maka tidak akan diterima. Kalau ada yang seperti ini, orang memberikan wasiat, orang kaya pengen meninggal memberikan wasiat seperti ini, maka harus diubah. Atau tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Harus diubah atau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Itu yang bisa kita ambil dari wasiat ini. Kemudian innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, lil mayyiti, untuk mayit, injaro wa akhto'a, injaro apabila dia melenceng atau sewenang-wenang, wa akhto'a, dan keliru dia, lil wasiyi, kepada orang yang mendengar wasiat, rahimun, dan juga maha penyayang, lil wasiyi, kepada orang yang menerima wasiat atau mendengar wasiat, haitsu rakhasa alaihi radda, sekiranya memberikan keringanan siapa Allah atas orang yang mendengar wasiat, ar-radda, untuk mengembalikan ila thuluthi, kepada sepertiga, wal adli, dan kepada asas keadilan. Ghafurur rahim, ghafur, maha pengampun untuk mayit. Kalau mayitnya memang sengaja melakukan wasiat
semua harta saya wasiatkan buat buat orang fulan, semua wasiat saya. Udah semua itu kan jelas. Padahal dia tahu sengaja, dia tahu itu nggak boleh tapi sengaja melakukan itu. Maka nanti setelah meninggal ini harus diperbaiki wasiat ini. Dan insya Allah kalau sudah diperlakukan seperti ini, Allah maha pengampun kepada si mayit. Dan juga Allah maha penyayang kepada orang yang mengubah wasiat ini supaya sesuai dengan ajaran agama. Jangan sampai lebih dari sepertiga, jangan sampai juga merusak asas keadilan, merasa ahli warisnya ada yang dirugikan, jangan. Wa ma'nal ayati, dan makna dari ayat ini bi annal mayyita, bahwasannya sungguhnya mayit idza akhta'a fi wasiyatihi, ketika dia keliru dalam wasiatnya, au jara fiha, atau sewenang-wenang si mayit dalam wasiat, muta'ammidan, dengan sengaja, fala ithma ala man alima dzalika ayyughayyirahu, maka tidak ada dosa atas orang yang mengetahui kesewenangan itu, ayyughayyirahu, merubah kesewenangan itu, wa yaruddahu, dan juga mengembalikan kesewenangan itu, ila sholahi, kepada kebaikan, ba'da mautihi, setelah matinya mayit. Wa hadza qaul Ibnu Abbasin, ini adalah pendapat Imam Ibnu Abbas wa Qatadah wa Rabi, dan Imam Qatadah wa Rabi, dan Imam Ar-Rabi. Ini makna yang dimaksud ayat tadi sudah kita bahas tadi. Pokoknya prinsipnya kalau dia bertentangan dengan ajaran agama lebih dari sepertiga untuk maksiat, menyalahi aspek keadilan, maka harus diubah wasiat itu. Dan yang mengubah tidak dosa. Allah pun maha pengampun. Allah juga maha pengampun kepada kesalahan-kesalahan si mayit kalau dia lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Itu prinsipnya. Kemudian dalam wasiat ini hadirin, sebagian ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama fikih ini menghukumi bahwa orang yang sudah sakit menjelang kematiannya, namanya sekarat ya, kemudian wasiat, ini termasuk mahjur alaih. Mahjur itu orang yang dilarang untuk melakukan transaksi atau untuk melakukan sesuatu yang kaitannya dengan harta, jual beli, kemudian berpesan, memberikan pesan tentang hartanya. Ini termasuk mahjur, namanya mahjur. Ada beberapa orang yang termasuk mahjur, diantaranya anak kecil, nggak boleh anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum balik, apalagi belum mumayyiz, artinya belum mumayyiz, dia belum bisa makan sendiri, belum bisa istinja sendiri, namanya belum mumayyiz. Ukuran mumayyiz itu anak udah bisa makan, minum, dan istinja sendiri 8 tahun dah, misalnya ya, 8 tahun, meskipun belum balik dia sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, maka ibadahnya sudah bisa diterima. Nah, tapi dalam hal harta, ini anak kecil yang belum mumayyiz tetap harus dicegah, tidak boleh. Baru 7 tahun dia udah pengen beli apartemen, maka nggak boleh, meskipun itu harta dia, maka tidak boleh dilangsungkan itu transaksi, harus di orang sekarang bilang pending, di pending tar kalau udah dewasa. Mahjur, termasuk mahjur itu orang yang kurang seliter. Maksudnya yang akalnya kurang lengkap atau akalnya kurang sempurna, seperti orang yang orang yang mengalami ini gangguan kejiwaan misalnya, walaupun dia ahli waris sah, maka tetap dia mahjur. Termasuk mahjur dalam hal wasiat ini orang yang sudah sakit, dan sakitnya ini udah sakit ujung sekarat, maka ini juga mahjur. Jadi kalau dia sudah sekarat, kemudian dia kasih wasiat, entah itu bentuknya tulisan, entah bentuknya lisan, tetap tidak boleh dilaksanakan, karena termasuk orang yang mahjur alaih, atau orang yang terlarang untuk melakukan transaksi maliyah atau transaksi harta, nggak boleh. Terus bagaimana kalau mau wasiat? Ya wasiat waktu sehat aja, nggak apa-apa. Waktu sehat malah justru bagus. Kira-kira udah
60 atau udah 50 dan ada harta yang diwasiatin, jangan nggak ada harta pengen wasiat aja. Yang penting ada harta. Nggak apa-apa waktu masih sehat memberikan wasiat tuh boleh. Jadi jangan ketika sekarat atau ketika di ujung hayat baru memberikan wasiat, karena jumhurul ulama, mayoritas ulama ini melarang orang yang sudah dalam keadaan sekarat, udah dalam keadaan sakit matinya, sakit terakhirnya, maka ini tidak boleh melakukan transaksi, termasuk tidak boleh melakukan wasiat. Harus jauh-jauh sebelumnya ketika dia sehat. Alhasil ada dua di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengubah sesuatu kalau dari hak ke batil tidak boleh. Mengubah sesuatu dari yang benar menjadi yang salah nggak boleh. Udah benar-benar itu sepertiga, tapi sama dia ditambahin jadi 3/4 aja nih buat nah ini nggak boleh. Tapi kalau mengubah dari batil kepada hak boleh, nggak dosa. Mengubah dari batil kepada hak ini diperbolehkan. Wasiatnya untuk membangun nightclub, diskotik, maka diubah nggak apa-apa, boleh. Itu yang bisa kita ambil dari ayat 182 surah Al-Baqarah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wallahu a'lam bissawab.